Tetangga ini teman-teman punya hak yang sangat besar dalam agama kita. Baik tetangga itu punya hubungan kerabat sama kita atau tidak. Baik kita kenal atau tidak. Seagama atau tidak. Jadi bukan karena tetangga kita Nasrani matiin aja listriknya. Kan Nasrani. Tidak boleh. Tidak boleh. Seorang muslim tidak melakukan itu. Bahkan perbuatan buruk tetangga kalau kita bersabar dengannya pahalanya besar. Nabi SAW di Mekah itu tinggal di rumahnya Khadijah. Khadijah tinggal di komplek elitnya. Kayak mungkin kita di Jakarta di Menteng, di Mekah. Sebelahnya itu toko-toko Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kayanya Mekah semua. Nabi SAW kalau mau keluar pagi, itu mereka sepakat semua orang-orang kafir ini sampahnya ditaruh di pintu rumah. Sampah kotoran semua ditaruh di situ banyak. Dan tidak ada celah untuk jalan kecuali harus menginjak kotoran itu karena terlalu banyak. Tapi Nabi SAW keluar melihat sambil senyum. Dikumpul oleh Nabi SAW sampah itu. Dan mereka lihat ini, orang-orang kafir ini lihat, dikumpul. Lalu beliau hadap kepada mereka mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Akhlak yang bagus sekali. Kalau antum gimana? Pas tetangga taruh sampah, ini orang gak tahu diri. Ini, itu, segala macam. Nabi SAW cuma senyum mengatakan beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga, sehingga akhirnya mereka malu sendiri, nggak diulangi lagi sudah, karena Nabi tidak balas keburukan dengan keburukan. Kalau ada orang yang memancing emosi kita teman-teman dengan ghibah, dengan fitnah, kalau antum respon dia gembira karena targetnya itu, memang target kita jengkel. Tapi kalau antum tidak peduli, ya sudahlah, ini pahala buat saya, semoga Allah kasih hidayah, itu bumerang yang besar buat dia. Paham gak ini? Benar. Allah jadi saksi ya. Oh, saya masih mau nagih satu utang dulu. Sudah tulis jalur nasab belum? Itu utang antum ke saya itu. Harus dibayar. Baik, jadi tetangga ini teman-teman punya hak secara syar'i, baik muslim ataupun non muslim. Ya. Muamalah yang baik dengan mereka itu sampai dalam hadits ini kata Nabi SAW, Jibril setiap kali datang ketemu aku, setiap ketemu selalu mewasiatkan, hai Muhammad, sampaikan ke umatmu berbuat baik sama tetangga. Terus saja Jibril mengatakan sampai saya kira akan keluar hukum nanti tetangga dapat warisan. Dapat warisan berarti seperti orang punya nasab. Tapi tentu tetangga tidak dapat warisan ya, cuman saking seringnya diingatkan oleh Nabi SAW, oleh Jibril AS, maka Nabi SAW mengira akan ada warisan. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh, masih beberapa bab ke depan masalah tetangga ya. Kita baca dulu kandungan hadis dalam hadis ini. Dikatakan penjelasan tentang besarnya hak tetangga dan keutamaan berbuat baik kepadanya. Apapun sifatnya. Memberikan makanan, menegur, tegur sapa, ya, membantu kalau dia lagi butuh bantuan, mengantarnya ke rumah sakit misalnya, membawa barangnya, membantu apa sajalah yang berhubungan dengan masalah tetangga, karena mereka orang yang paling terdekat. Kalau terjadi sesuatu, naudzubillah, rumah kebakaran, kita lagi safar, ya mereka yang bisa membantu kita, tetangga orang yang terdekat, gitu kan. Bahkan tolok ukurnya, kalau orang itu mau dianggap baik atau tidak, tanya tetangganya, baik nggak dia? Kalau tetangganya bilang, oh bapak itu masya Allah luar biasa, kalau lewat tegur kami, ya tegur sapa, kemudian sering berbagi, orang tahu. Tapi kalau begitu, bagaimana fulan? Wah, parah pokoknya. Lewat aja nggak pernah salam, nggak pernah berbagi. Kalau kita kirimin makanan kembali piring kosong. Kenapa ketawa? Tahu diri. Kalau dikasih sesuatu sama tetangga, balikin piring juga ada isinya. Ini terima selalu ada isinya, kembali kosong terus. Kemudian yang kedua, boleh berharap besar untuk mendapatkan kemurahan hati jika mendapatkan banyak nikmat. Ya, artinya teman-teman, termasuk bentuk syukur kepada Allah SWT kalau kita punya nikmat kita berbagi. Dan orang-orang yang terdekat punya hak itu, termasuk tetangga. Baik itu makanan, pakaian, apa saja. Ya, kita mengirim kepada tetangga. Bahkan ada sebuah kaidah syar'i penting. Ya, dalam masalah fikih, al-jaru ahaqqu bisaqabati jari. Tetangga lebih berhak terhadap penawaran tetangganya. Jadi kalau dalam hukum agama, kalau bapak ibu mau jual rumah, mau jual mobil, tetangga dulu ditawarin. Saking pentingnya hak mereka. Kalau mereka sudah tidak mau, baru antum tawarkan ke orang lain. Tetangga dulu. Saya mau jual rumah saya, mau beli enggak? Kiri kanan, depan ditanya.
saya mau jual mobil, mau jual motor. Kalau mereka sudah tidak mau, baru antum tawarkan orang lain dengan niat menerapkan hukum syariat, dapat pahala itu. Saking besarnya hak mereka sampai mereka yang kita tawarkan terlebih dahulu. Dan termasuk teman-teman cara di poin kedua ini, cara untuk mempertahankan nikmat. Setiap kali antum mendapatkan nikmat, kalau mau selalu ya grafiknya itu naik terus nikmat itu, maka ingat di setiap nikmat itu ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan di jalan Allah. Ya. Keluarkan jalan Allah, berapapun nilainya. Misal Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita handphone baru, mau bagus beli handphone lagi yang lain, kasih juga orang susah. Walaupun nilainya mungkin belum bisa mencapai sama. Kita beli baju sebagai tanda syukur, kita berikan juga baju kepada orang yang baru. Kita makan di restoran enak, beli porsi yang sama, kasih juga kepada orang susah. Kasih tukang parkir, kasih orang susah. Porsi yang sama. Itu nanti grafik nikmatnya selalu naik, nggak akan turun. Yang jadi masalah sering grafik nikmat kita turun, drop, bangkrut usaha, ya apalah macam-macam cobaan datang karena setiap ada nikmat kita nggak pernah memberikan jatah di jalan Allah dari nikmat itu. Ada sebuah hadits Bukhari teman-teman, disebutkan oleh Nabi SAW, ada dua orang di zaman dulu sebelum kita, ya, dari kisah Bani Israel, dua-duanya orang saleh nih. Kebetulan kebunnya bersebelahan, kebun mereka bersebelahan. Maka Nabi SAW mengatakan, yang punya kebun yang pertama itu melihat lagi musim kemarau nih, peceklik, panas. Orang-orang petani tahu dan pekebun tahu kalau butuh air banyak. Maka lewat di atas kebunnya dia awan, dan dari awan itu keluar suara, kata Nabi SAW. Ini hadis Bukhari. Suara itu terdengar oleh pemilik kebun yang pertama. Dia mengatakan, atau suara itu mengatakan, awan ini bawalah ke kebunnya si fulan, tetangganya dia, dan turunkan air buat kebunnya. Lalu awan itu jalan, dilihat sama dia, jalan terus turun hujan di sebelah. Dia punya kebun di sebelahnya, gak kena hujan. Maka dia pun pergi ke sebelah, diikutin sama dia. Dilihat hujan lebat di tetangganya. Dia tanya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Sampai tadi saya dengar suara dari awan ini, hujan disuruh turunkan di kebunmu, yang lain tidak kena hujan, cuma dia saja. Maka dia mengatakan rahasianya. Mau dengar gak? Kamis depan aja. Saya mau sampaikan sekarang tapi diamalkan. Janji. Allah jadi saksi. Karena ilmu kalau cuma didengar percuma kalau tidak diamalkan. Maka dia mengatakan, hasil kebunku aku bagi 3. Bukan modalnya ya, hasilnya saja. Hasil panen kebunku aku bagi 3. Sepertiganya yang paling pertama disebutkan aku sedekahkan. Jadi kalau teman-teman terima gaji 2 juta, siap gak sepertiganya kasih dulu orang miskin? Terlalu besar Ustaz, 10% aja susah. Dipotong saja untuk sedekah 2,5% susah gitu. Apalagi mau sepertiga. Sepertiganya paling pertama saya sedekahkan dulu, langsung di jalan Allah. Sepertiganya saya kembalikan ke modal usaha saya, sepertiganya saya pakai untuk biaya keluarga saya. Karena dia bagi 3 begitu, dia tahu semua nikmat, ada hak Allah situ berapapun yang dia bisa keluarkan, maka Allah SWT berikan hujan di waktu musim peceklik. Dan ini grafiknya teman-teman, ini rahasianya grafiknya naik. Yang saya heran ini, kita udah tahu teori syar'i, sedekah itu resep kekayaan. Kenapa masih belum diamalkan? Kadang-kadang kita heran dengan orang tidak mau bersedekah dan masih negosiasi sama syaitan. Tidak boleh negosiasi sama syaitan. Ada orang miskin minta, kayaknya itu anak pinjaman. Dia masih kuat tuh, ya. Dia masih kuat, pura-pura kali. Ya. Apalah, kira-kira apa lagi bisikannya coba? Yang biasa digoda syaitan mana? Yang lucu kita iyakan, oh iya kayaknya. Padahal syaitan targetnya supaya waktu itu tidak dicatat amal sedekahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita sudah buka dompet mau keluarin duit nih, ada 5.000, ada 50.000, ada 100.000. Syaitan bilang 5.000 aja. Jangan, tidak boleh negosiasi. Ambil 100.000 kasih. Mulai sekarang belajar teman-teman. Yang belum pernah sedekah dengan jumlah tertentu yang dia masih mampu, coba sedekah dengan jumlah itu. Misal, antum selama ini 2.000 terus, ya. Ternyata pendapatnya bisa, antum bisa keluarin 20.000. Coba sekarang dengan 20.000.
Bisa 100.000, belum pernah dicoba, coba 100.000. Belum pernah sejuta, coba sejuta. Yang kaya raya 100 juta, coba nilai yang belum pernah. Nanti datang juga yang besar. Makin besar kita berikan, ya. Kalau makin besar keran kita buka di jalan Allah, Allah akan berikan limpahan rahmatnya yang luas. Ini resep sederhana ini. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, itu melimpah hasil panen kebunnya teman-teman, sepanjang tahun tidak pernah berhenti kurmanya, sampai kaya raya melimpah-limpah. Ternyata kata kuncinya satu, tiap hari dia panggil anaknya yang paling tua namanya Qais. Terkenal dia sama anaknya, ini orang yang karam, mulia sekali. Dia bilang sama anaknya, nak, bantu ayah habisin uang ini sedekah. Bantu ayah habisin uang ini sedekah. Silakan kau kasih siapa saja, yang penting jalan Allah. Tiap hari ayah sama anak ini ambil dari hasil penjualan kurma, bagi-bagi, buka pintunya. Setiap hari ada orang naik di atas rumahnya teriak, wahai penduduk Madinah, siapa yang mau butuh, kalau kita kayak sembako sekarang, siapa yang butuh kebutuhan pokoknya silakan ambil. Minyak saminnya, gandumnya, kurma, ambil silakan, berapa saja, nggak dibatasi. Jadi tiap hari itu rumahnya terbuka, antri orang ambil semua makanan, tiap hari, nggak pernah habis. Bahkan ini mendatangkan berkah ke kebun, dia tidak pernah putus buahnya sepanjang tahun. Pohon-pohon kurma setahun sekali panen. Tapi ini subhanallah sepanjang tahun berbuah terus dan melimpah terus. Orang kadang-kadang tidak berpikir efek itunya. Orang berpikir seperti kapitalis. Saya ngeluarin kurang. 1 juta saya keluarin 250.000. Berarti uang saya sisa 750. Itu hitungan kapitalis itu. Hitungan Islam tidak begitu. Itu kita keluarin 250.000. Ya, misalnya dari 1 juta masih ada 750.000. Sebenarnya ini 250.000 ini sudah berlipat ganda minimal 10 kali lipat. Itu sudah 2,5 juta. Karena Allah janjikan setiap amal saleh dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dalam Al-Quran Allah bilang itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal baik itu man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu ayatnya. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali lipat. Sampai pernah satu kali datang keuntungan 80.000 dirham. Mahal, banyak sekali uang ini. Ya, miliaran kalau kita uang Indonesia. Yang sekarang uang kita. Di zaman itu datang, lalu Sa'ad bilang sama anaknya, kita apain duit ini? Apa ini maksudnya kita habisin? Bagaimana caranya ini? Supaya cepat habis, jangan nginep. Hari ini harus habis. Kata anaknya, ayah kita buka aja pintu utang. Baik, teriak di atas rumah. Siapa penduduk Madinah yang butuh utang datang saja. Datanglah orang, ambil 5.000, ambil 3.000 semua. Lalu mereka sepakat, jatuh tempo kapan? Akhir bulan. Baik, dibiarin dulu dalam akhir bulan dalam bentuk utang. Lalu anak sama ayah sepakat, begitu mereka datang akhir bulan, katakan sudah tidak ada utang kalian. Jadi begitu datang, kami mau bayar, sudah lunas, kami tidak terima uang kami lagi. Ada nggak yang begitu? Kok ketawa lagi? Berarti banyak sekali cambuknya hari ini. Ini 10.000 aja ditagih, kok punya utang? 10.000 sudah matanya belalak marah-marah. Luar biasa. Maka begitu polanya, luar biasa gitu. Pernah satu kali Qais ini dia lihat gudangnya ayahnya lagi penuh, ayahnya lagi nggak ada, diambil sama dia. Naik di unta banyak keliling Madinah. Siapa yang butuh ambil saja, siapa yang butuh ambil saja, iklan begitu. Abu Bakar sama Umar lewat. Ini Qais ini kalau kita biarkan habis harta ayahnya nih. Ini kata Abu Bakar sama Umar ini, mertua Nabi yang siapa tidak kenal namanya gitu loh. Ahli surga di jaman surga, bilang begitu. Rupanya sampai berita itu kepada Sa'ad, ayahnya. Lalu Sa'ad datang di depannya Abu Bakar sama Umar dan banyak orang. Dia mengatakan, wahai penduduk Madinah, siapa yang mau menolong saya melawan Abu Bakar sama Umar? Karena dia telah mengajar anak saya untuk pelit. Padahal Abu Bakar sama Umar niatnya baik. Ini tadi ayahnya belum ada, diambil semua isi gudang, taruh di unta, terus dibagi-bagiin. Siapa yang mau ambil, pokoknya ambil. Maka Abu Bakar sama Umar bilang, ini anak habisin hartanya orang tuanya nih kalau begini. Orang tuanya masih nggak ada keluar, gitu kan? Maka ayahnya malah marah kepada Abu Bakar sama Umar. Wahai penduduk Madinah, siapa yang mau tolong saya lawan Abu Bakar sama Umar nih? Ngajarin anak saya pelit. Ada nggak orang tua begitu sekarang? Anaknya bawa kertas infak sekolah, ibu ayah infak sekolah, anti aja nak. Infak 5.000, 10.000, tidak mau, bakhil. Bagaimana mau kaya ini? Pelitnya luar biasa. Ini tidak boleh ada ini. Mau diterapin nggak resepnya nih? Coba panitia masjid sebentar lihat sunduk ya. Bertambah nggak? Kalau enggak berarti bohong.
Ini lewat sunduk 2000, minta sama Allah kesehatan, keturunan, selamat dari surga, selamat masuk surga, selamat dari neraka, 2000. Bagaimana bisa? Wahai muslimin yang bakhil, ini penyakit jiwa, nggak boleh bakhil. Begitu kata Nabi SAW itu. Ada sahabat datang, orang-orang Badui, lalu ditanya oleh Nabi SAW, siapa pemimpin kalian? Disebut namanya, si fulan. Kata Nabi SAW, bagaimana dia? Ya Rasulullah berwibawa, tapi bakhil. Perhitungan sekali, kepala suku tapi perhitungan, tidak loyal sama warganya gitu. Lalu kata Nabi SAW, penyakit apa yang lebih berat daripada bukhul? Penyakit jiwa itu. Bakhil, ada orang bakhil sama dirinya sendiri. Kopiahnya sudah sobek nggak diganti. Mau kena 2 tahun, kotor nggak dicuci. Kenapa ini? Sejadah robek-robek, kenapa? Masjid dekat rumah rusak, nggak ada andilnya sama sekali. Dirinya sendiri dia bakhil. Ada orang begitu. Pergi umrah mampu, cari travel yang paling murah. Biar jauh dari Masjid Haram. Kenapa? Diri sendiri bakhil. Kalau belum beli bisnis kelas, pakai hotel bintang 5, bayar, Allah ganti. Allah ganti, sudah ibadahnya enak, hotel bintang 5, busnya bagus, bisnis kelas diganti lagi lipat-lipat. Kenapa bakhil? Benar nggak ini? Allah jadi saksi loh. Saya udah sampaikan. Ilmu harus diterapkan. Jadi resep sederhana ini harus diamalkan. Nikmat kalau mau grafiknya naik, sering bersedekah. Ini resep luar biasa ini. Para sahabat dengar kisah-kisahnya di YouTube. Di YouTube itu sudah banyak ceramah saya tentang Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan banyak yang lain. Kaya raya. Kata kuncinya satu, sedekah. Sedekah terus. Tidak ada hari kemudian mereka bersedekah. Itu selalu dikerjakan. Maka ini harus poin. Dan beda teman-teman orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah dengan cara dia yang mencari sumber orang yang mau menerima sedekah. Dengan dia menunggu siapa yang minta sedekah. Kalau antum nunggu seperti di komplek ini misalnya, dijaga security segala macam, nggak ada orang miskin masuk. Misal contoh, kapan antum sedekah? Keluar pun sudah langsung masuk tol. Kapan mau sedekah kalau nunggu orang? Ya? Maaf ini yang tinggal di komplek ini, saya tidak bermaksud apa-apa. Bicara secara umum, gitu kan? Karena memang kalau kita mau tunggu orang datang baru kita sedekah. Kalau seminggu nggak ada datang, berarti seminggu antum nggak sedekah. Padahal setiap hari kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah turunkan 2 malaikat setiap pagi. Satu mengatakan, ya Allah luaskan, lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan, binasakan dia dan hartanya bagi orang yang bakhil. Ini mesti diperhatikan. Maka kita yang jemput bola, keluar, cari mana nih orang yang berbulu uang, sedekahin. Dan kita yang mendapatkan manfaat itu. Ya. Ini yang dimaksud dengan poin kedua. Setiap nikmat menimpa, maka untuk mempertahankannya harusnya seseorang itu mengetahui haknya Allah di situ. Termasuk ini berbagi dengan tetangga tentunya ya, makanan dan seterusnya. Yang ketiga, boleh membicarakan sesuatu yang terbesit dalam hati tentang perkara kebaikan. Nah, ini juga pelajaran lain ya. Artinya kalau sesuatu memang terlintas dalam hati kita dan kita ingin mau menjalankannya, boleh kita berbicara selama memang kita bisa mengontrol, tidak ada riya. Misal suami bilang sama istrinya, saya sudah niat nanti kalau akhir bulan terima gaji, mungkin dari 5 juta gaji saya 3 juta saya berikan kau, 2 jutanya saya minta sedekah, saya mau sedekahkan supaya bisa begini dan begitu misalnya. Atau istri mengatakan, saya nanti mungkin mau bantu ibu saya dari ini dan itu. Jadi dia boleh menyampaikan kepada orang yang kira-kira kalau dia meninggal wasiatnya bisa dijalankan. Dan wasiat ini penting teman-teman ya, harus ada wasiat dalam hidup kita. Apapun yang terlintas di benak kita, yang kita khawatir kalau kita meninggal nanti ini menjadi masalah hari kiamat, tulis dalam bentuk wasiat. Utang antum sama siapa, pernah bermasalah sama siapa, ya, kita berusaha minta maaf dan mengembalikan hak-hak mereka. Tapi kalau kita meninggal tidak sempat, ahli waris tahu, oh dia punya utang sama fulan, oh pernah ada masalah sama fulan, tolong maafin ya ibu sama ayah saya. Jadi dia bisa menyelesaikan itu. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian terlintas di benaknya 3 hari permasalahan yang dia ingin wasiatkan kecuali dia sudah tulis. Jadi wasiat perlu ditulis ya. Kita masuk ke hadis nomor 102, masih bab yang sama, masih masalah wasiat Jibril alaihissalam tentang tetangga. Kata Ibnu Bukhari rahimahullah, Sadaqa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Nafi' bin Jubair, an Abi Shuraih al-Khuzai
radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Terjemahannya dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maknanya adalah dia yakin Allah ada dan dia yakin ada balasannya di akhirat, maka hendaklah ia berlaku baik pada tetangganya. Ya, nanti kita jelaskan ini. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka berkatalah yang baik atau hendaklah ia diam. Hadis ini ya, mengandung makna yang luas sekali. Dan ini termasuk dalam adab dan tata krama Islam yang harus dijadikan sebagai simbol kaum muslimin. Tidak mengenal dia orang Arab, orang bule, orang Melayu. Ini adalah prinsip dasar Islam. Karena di sini dipanggil siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin Allah ada, yakin semua janji Allah benar dia akan terima, maka pesan pertama Nabi, dia harus, bahasa Arabnya di sini ya, falyuhsin ila jarih. Bahasa hasan dalam bahasa Arab ini adalah sesuatu yang terbaik. Jadi kalau ada orang penampilannya bersih, maka orang bilang dia ini orang bersih. Atau tampan, orang bilang tampan. Tapi kalau bergabung antara bersih, tampan, rapi, apalah semua kebaikan-kebaikan, orang Arab mengatakan orang ini hasan. Bahasa itu hasan namanya. Betul-betul dari semua sisi berarti bagus, gitu nggak? Itu yang dimaksud. Di sini teman-teman kata Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, falyuhsin ila jari. Dia harus buat yang sesempurna mungkin buat tetangganya. Apa saja di sini? Tutur kata kah, tatapan mata kah, jamahan tangan kah, bantuan, apa saja. Semuanya harus yang terbaik. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Dan kita sudah tahu istilah ihsan dalam agama kita adalah sesuatu yang tertinggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ulama banyak merincikan masalah ihsan ini ya. Yang mereka rincikan yang adalah tutur kata pada saat yang santun pada saat bertemu, sabar pada saat diganggu oleh tetangganya, kemudian dia membantu memperbaiki apa sajalah ya, yang berhubungan dengan kebutuhan tetangganya dia penuhi. Ini semua masuk dalam masalah pembuat baik ini. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati tamunya. Ini juga kalimat ikram ya, di sini digunakan fal yukrim dhaifah. Orang Arab juga menggunakan kalimat karam ini ada susunannya. Kalau ada orang teman-teman, kalau ada orang minta dikasih sama dia, orang itu dikatakan orang baik. Orang Arab pun mengatakan orang baik istilahnya. Tapi kalau ada orang dia suka memberi walaupun tidak diminta, maka ini namanya orang karim. Beda. Salah satu sifat Allah SWT akramul akramin. Maknanya walaupun tidak minta memberi, gitu loh. Ada orang begitu. Dia silaturahim dengan keluarganya walaupun anak-anak kecil tidak minta dikasih sama dia. Walaupun ada kakaknya misalnya punya kemampuan tapi dia datang dikasih uang sama dia, dibawain hadiah apa. Ada orang karam namanya. Ya, punya kemuliaan jiwa memang, suka sekali memberi. Maka di sini Nabi SAW mengatakan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus mengikram tamunya. Ya. Jadi teman-teman hindari ini ya sifat bakhil. Kita kembali ke bakhil tadi. Ada orang begitu, tetangga bel atau ada orang bel pagar dari depan pintu. Kenapa? Dari depan pagar. Ya akhi dan ukhti, bukain orang pagar dulu. Silahkan masuk. Dan termasuk adab menerima tamu dalam masalah ikram adalah tidak menanyakan kenapa dia datang. Jangan tanya kenapa datang. Baru buka pintu, iya kenapa? Silahkan masuk. Silahkan duduk. Tugas kita mengikram. Ikram itu memberikan makan, memberikan minum, pokoknya apa sajalah. Kalau dia tidak cerita apa-apa ya sudah, berarti dia cuma mau datang. Ya? Kalau dia punya hajat pasti dia akan bilang. Sudah biarkan saja sampai dia bilang baru kita jawab hajatnya. Itu termasuk adabnya. Termasuk adab dalam tamu adalah jangan tanya mau minum apa, panas atau dingin. Tidak usah, keluarkan semua. Kalau mau karam, mau orang mulia, dia nggak tanya. Dia langsung buatin teh panas, juga dikasih keluar minuman dingin. Biar tamunya yang pilih. Kalau sekarang tamunya malu, mau minum apa panas atau dingin, terserah aja. Padahal sebenarnya dia lagi
meriang, butuh minuman panas. Nah, atau dia lagi haus butuh minuman dingin, cuma dia malu bilang yang dingin aja. Ada juga orang Masya Allah tidak malu tinggal bilang ya saya mau dingin, saya mau panas. Tapi ini adab, ada orang subhanallah punya tata krama, dia nggak mau bilang. Termasuk juga adab orang yang jadi tamu adalah tentu dia tidak rewel, dia tidak mengatakan keluarin buat saya minuman dingin ya. Enggak. Termasuk adab dari dua pihak memang begitu. Tapi kita sebagai pemilik rumah tidak usah tanya. Tugas kita ikram. Ikram adalah memuliakan. Tempat dudukkan di tempat yang benar, berikan makan minuman apa saja kita sajikan buat dia. Terserah dia mau pilih apa, gitu kan? Ada orang subhanallah saking karamnya sampai-sampai dia terakhir sekali baru makan. Dan itu ada hadis yang berbunyi ya. Termasuk adab pemilik rumah adalah dia yang terakhir makan. Jadi biarin tamu semua makan. Ini begitu ada makanan enak dia nomor satu antri. Makanannya numpuk seperti gunung. Takut tetangganya habisin. Atau tamunya habisin. Jangan urusan. Sampai-sampai saking ikram tamu ini dimuliakan dalam Islam teman-teman. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in. Beliau itu sering puasa Senin Kamis. Satu waktu pernah kedatangan banyak tamu pas hari puasa. Dihidangkanlah sama dia, tetap dia hidangkan. Dia nggak bilang saya puasa ya. Enggak, dihidangkan sama dia makanan yang mewah-mewah. Tamu-tamunya tahu adab, mereka juga tidak mau memulai sebelum tuan rumah. Maka semua pada nunggu. Abdullah bin Mubarak bilang silakan makan. Kami nunggu anda. Abdullah bin Mubarak tidak mau bilang saya lagi puasa. Diambil sama dia, dicuil sama dia roti gandumnya, ditaruh daging sedikit, dia masukkan di mulutnya. Lalu dia mengatakan, ayo silakan. Orang lihat dia sudah makan, ya sudah orang makan semua kan. Baru dia sibukkan diri seakan-akan lagi sibuk tamu. Ayo saya lagi sibuk dulu ya, urus ini. Dia ke belakang rumah dibuang makanan itu. Yang penting tamunya sudah makan. Begitu. Kalau antum kan kesempatan ada tamu. Telan aja sekalian. Kan boleh Ustaz, batalin puasa sunnah karena tamu. Mana dalilnya akhi? Kisah Salman sama Abu Darda. Salman sama Abu Darda ini ada kisahnya. Salman ini Al-Farisi pernah bertamu ke rumahnya Abu Darda. Begitu tiba depan rumah, dia lihat Ummu Darda lagi bersih-bersihin rumah, bajunya khusus sekali. Penampilannya seperti orang tidak ngerawat diri. Maka Salman tanya, kenapa Ummu Darda ini? Maksudnya hukum agama kok harus bersih di rumahmu segala macam, kenapa gini? Dia bilang saudaramu Abu Darda nggak ada hajat lagi sama wanita. Malam hari mulai habis Isya sampai subuh sholat malam. Pagi puasa tiap hari. Kalau puasa juga istrinya nggak bisa dekat-dekat. Nggak ada hajat ini. Nggak ada waktu untuk lihat saya cengkerama ngobrol, nggak ada. Kata Salman, di mana suamimu? Kata Ummu Darda, di masjid. Ada riwayat lain menjelaskan juga, waktu Salman lagi nanya, Abu Darda muncul. Oh, ini saudara saya nih. Dia langsung masuk ke rumah, dihidangkan makan. Rupanya dia lagi puasa. Yang lagi puasa Abu Darda, karena setiap hari puasa kan istrinya bilang, malam hari selalu sholat tahajud. Maka yang terjadi, Abu Darda langsung suruh silakan masuk Salman, dihidangkan makanan. Dia bilang makanlah, karena saya lagi puasa, kata Abu Darda. Salman sudah dengar keluhannya istrinya tadi Ummu Darda kan, kalau ini saudaramu nggak punya hajat dengan wanita, nggak pernah perhatian saya lagi, nggak butuh apa saya untuk apa dandan, untuk apa bersih-bersih, toh dia nggak sentuh saya gitu. Maka kata Salman, saya tidak akan makan sampai kau ikut makan. Kenapa? Karena kau lagi puasa sunnah, menghormati tamu wajib. Ya. Tapi kasusnya kenapa? Abu Darda setiap hari puasa. Dan Abu Darda tidak memberikan hak istrinya. Itu loh kasusnya. Ini pas hari Senin, ayo makan yuk. Ayo. Kan dia aja. Atau dia bilang sama temannya, kalau kau paksa sih saya buka puasa. Gimana modelnya ini? Jadi kasus Salman dan Abu Darda ada. Dan ini jangan selalu jadikan dalil untuk batalin puasa ini. Maka akhirnya Salman Abu Darda makan karena hormati tamu kan. Malam hari Salman minta nginap di rumahnya. Ini Abu Darda ini setiap habis pulang dari masjid, habis sholat Isya dengan Nabi SAW, dia pulang ke rumahnya, ganti baju masuk kamar, keluar ke ruang tamu langsung sholat. Dari itu sampai subuh nggak berhenti sholat. Jadi malam itu kan kalau dalam Islam dibagi tiga ya, makanya ada istilah sepertiga malam terakhir ya.
Jadi mulai maghrib, ikhwan dan akhwat sekalian, sampai subuh itu dibagi 3. Kalau misalnya 12 jam, berarti 4 jam, 4 jam, 4 jam. 4 jam pertama, dari maghrib sampai 4 jam itu dianggap sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Nah, sepertiga akhir itu yang Allah turun ke langit bumi. Gitu. Jadi kita membagi malam jadi 3 bagian. Rupanya, Salman sudah nunggu di ruang tamu. Abu Darda keluar mau sholat. Ditahan, ditanya oleh Salman, kenapa kamu keluar? Saya mau sholat, tidur dulu. Suruh kasih haknya, untuk dia tidur, istrinya juga punya hak. 1/2 malam, keluar lagi Abu Darda. Salman tanya, mau ngapain? Mau sholat, tidur dulu. Dijaga sama Salman, semalam suntuk. Begitu 1/3 malam, dia keluar, kata Salman, sholat sesukamu. Dalam riwayat lain dikatakan mereka sholat berdua. Setelah azan subuh, pergi ke masjid sama-sama, rupanya Abu Darda terganggu nih. Dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, Salman udah ngacoin program saya. Kemarin puasa disuruh batalin. Sholat malam biasanya semalam suntuk, ini cuma 1/3. Tapi Salman sebelum pergi ke masjid sudah bilang, wahai Abu Darda, Allah Tuhanmu punya hak, dirimu punya hak, istrimu punya hak. Kasih semua haknya. Jangan semuanya ibadah saja kepada Allah, tapi hak istri, hak anak, hak suami, hak tetangga nggak dikasih. Masing-masing Allah sudah kasih porsinya gitu kan. Maka kasihkan semua haknya. Waktu Abu Darda ngeluh dengan Nabi SAW, kata Nabi SAW, Salman benar. Harusnya kau kasih hak Tuhanmu, harus kau kasih juga hak dirimu, harus juga kau kasih hak keluargamu. Kita juga butuh pada saat lapar makan, kita butuh juga rileks, tapi kita juga butuh ibadah. Jadi semua sisi seorang muslim itu menyempurnakan hidupnya. Ya. Itu yang dimaksud dengan potongan ini. Kita kembali ke inti bahasan, berarti tamu wajib dimuliakan. Jangan tanya kenapa datang, hidangkan semua yang ada. Ya. Dan termasuk adab kalau kita yang bertamu teman-teman, kalau kita bertamu dianjurkan untuk tidak berdiri di depan pintu orang ya. Itu termasuk adab dalam hadis. Jadi kalau kita lagi rumah orang, jangan langsung berdiri pas di pintu yang dia buka, di sisi kanannya. Sunnah Nabi di sisi kanan pintu. Nabi SAW mengatakan ke rumah sahabat di sisi kanan. Karena jangan sampai dia buka pintu, istrinya nggak pakai hijab, ada sesuatu di rumah yang dia tidak mau dilihat. Karena kalau kita langsung di situ dibuka kelihatan kan. Ada rumah orang kadang-kadang plong, maka dia berdiri di sebelah. Termasuk adabnya, kalau dipersilahkan masuk, perhatikan kata pemilik rumah. Kalau dia bilang silahkan masuk, berarti hanya masuk sampai di pintu. Ya, jangan masuk ke kamar orang, ke dapur. Ada orang begitu, tamunya, maaf ya sebentar, tuan rumahnya masuk ke kamar, dia sudah keliling-keliling, tahu semuanya, dapurnya orang, taman belakang, bagus rumah kamu ya, ini, kenapa mau campuri rumahnya orang? Tugas kita silakan masuk, berdiri dulu, masuk depan pintu, silakan duduk, tanya, saya duduk di mana? Jangan main duduk saja, mungkin ada kursi yang tuan rumahnya biasa duduk. Kita nggak boleh duduk di tempat seorang muslim, kan gitu. Harus ditanya. Kemudian kalaupun duduk, maka jangan langsung main makan hidangan. Dipersilahkan baru ambil. Kan begitu. Ini ada adab-adab tata krama semua. Ini masuk dalam masalah siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia harus menghormati tamunya. Yang ketiga, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan akhir, maka dia hanya harus mengucapkan yang baik saja atau dia diam. Dan ini juga penting bagi seorang muslim. Bapak Ibu sekalian harus mulai sekarang programkan. Masa lalu sudah selesai urusannya. Itu kalau salah kita bertaubat, kalau benar kita bersyukur. Saya bahas siang ini, pagi ini sampai ke depan, sampai ajal kita datang. Teman-teman sekalian, yang terucapkan dari lisan seorang muslim harus emas, bobotnya besar, bernilai pahala. Kalau omong kosong diam, tidak usah. Ya. Saya tahu kisah Syekh bin Baz rahimahullah, ulama Saudi, itu kalau beliau terima teleponnya orang, sambil dengarin keluhannya orang itu sambil berzikir. Enggak ada waktu kosong buat dia. Nanti kalau sudah selesai orang itu tanya, baru dia ngomong. Jadi cuma ada zikir atau dia menasihati orang lain. Isinya semua berbobot. Ada orang kadang-kadang berteman sudah 20 tahun, ceritanya sudah itu terus diulang-ulangi. Temannya sudah bengkak telinganya, faham masalahnya. Dulu saya waktu SD begini, orang semua sudah tahu. Untuk apa diulang-ulangin ini? Saya kadang-kadang kalau dulu sama istri saya, ada cerita begini. Saya udah 7 kali dengar nih. Cerita yang lain. Apa gitu. Tidak perlu diulang-ulangin terus. Apa kira-kira manfaat? Kalau tidak ada diam, udah, gitu kan? Masuk dalam masalah ini teman-teman,
Kalau kita bertanya pada orang lain, butuh bertanya pada orang lain, sebelum kita bertanya, tanya diri kita dulu, pertanyaan ini perlu nggak? Kalau nggak perlu jangan nanya, nggak usah nanya sama orang. Jangan biasakan fudul, mencari tahu orang kenapa dia pakai tas biru, kenapa pakai sepatu hitam, kenapa kopiahnya ini biru, untuk apa? Ada hajat nggak? Kalau kita lihat orang di pengajian bajunya bagus, kita memang ingin beli, nanya. Maaf ya bu, maaf pak, saya mau tanya, bajunya bagus masya Allah, beli di mana? Memang kita ada hajat, tapi satu pengajian ditanya, untuk apa? Ini tanya bajunya, ini tanya kopiahnya, ini tanya tasnya, semua dia mau cari tahu. Ada orang begitu, seperti perpustakaan berjalan. Ya. Dia tahu semua datanya orang. Apa ini? Tidak perlu teman-teman. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, min husni islamil mar' tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Bermanfaat tidak buat kita? Sebelum bertanya bermanfaat tidak? Karena kata-kata teman-teman sebelum kita ucapkan masih kita pemiliknya. Kalau masih di mulut kita miliki. Mau pahit, mau jahat masih kita miliki. Kalau sudah dilontarkan milik orang lain, kita sudah nggak bisa kontrol. Itu seperti bola liar kemana-mana. Maka harus kontrol, hati-hati. Banyak orang terjerumus dalam kesalahan kena lisannya sendiri. Saya mau cerita sama kamu ya, tapi jangan ceritain orang lain. Tapi semua temannya dia bilangnya begitu. Dia jalan seperti orang telanjang, orang tahu semua, oh si fulan masalahnya ini. Biarkan orang tahu antum selalu bahagia, padahal masalah kita banyak, nggak apa-apa. Gitu kan? Konsep dasar seorang muslim, kalau curhat, berkeluh kesah sampai meluap-luap, itu kepada Allah. Wudu, sujud, ya Allah saya sakit sembuhkan, ya Allah si fulan sakit di saya, ya Allah begini dan begitu, keluhkan pada Allah. Kalau manusia hanya konsultasi, itu pun pada ahlinya, sakit sama dokter, butuh agama sama ustad, itu saja. Konsultasi, tahu konsultasi itu gimana? Saya sakit kepala, obatnya apa dok? Itu konsultasi. Dok saya mau cerita dulu ya, 3 hari yang lalu begini begitu, wah panjang ini, sama dokternya diusir nanti. Ini pasien apa ini cerita panjang lebar. Ada juga orang begitu bertanya, saya kadang-kadang dulu waktu saya masih sebarin nomor saya, pernah tersebar 15.000 WA masuk, saya nggak bisa jawab lagi, jawab 10 masuk 100. Ya. Sekarang sudah saya rahasiakan nomor saya. Karena ini tidak bisa ditanggulangi sudah semua. Subhanallah, ada orang datang bertanya di WA, Ustaz tolong jelaskan berikut dalil-dalilnya. Ya. Hukumnya 1, 2, 3. Saya seperti orang kuliah ini, lagi dites. Ya akhi dan ukhti, hukum tanya, konsultasi. Suami saya ucapin kalimat cerai, jatuh nggak? Selesai. Istri saya ajak berhubungan tidak mau. Hukumnya bagaimana? Atau apa yang harus saya lakukan? Ringkas saja. Itu konsultasi. Curhat nggak boleh kepada Allah SWT. Orang yang kita ajak curhat teman-teman cuma 2 keadaannya, teman atau lawan. Kalau dia teman, dia sedih. Kalau dia lawan, dia gembira. Untungnya apa kira-kira? Gak ada untungnya buat kita kan? Gak ada untungnya. Coba ambil kaidah penting itu, gitu kan? Makanya makna hadis ini penting. Orang mukmin itu beriman pada Allah di akhir, dia cuma mengucapkan yang baik. Penting gak bertanya? Sama juga kalau kita ditanya orang, jawab sesuai dengan kadar pertanyaan saja. Mau kemana? Mau ke masjid. Cukup. Gak usah jelaskan alamatnya di mana, mau apa, gak perlu. Karena dia tanya mau kemana. Kalau dia hajat lagi ada, dia bilang untuk apa ke masjid? Untuk pengajian. Jawab sesuai dengan itu. Karena kadang-kadang teman-teman kita benar nih, tapi kena terlalu panjang jawabannya jadi salah. 1 benar 9 salah. Iya, begitu kan biasa terjadi kan? Makanya jawab yang penting saja. Sudah makan? Belum. Selesai. Mau makan? Iya. Kalau orang tanya sudah makan? Iya, memang saya belum makan 2 hari nih. Untuk mau makan? Iya mau. Lapar? Iya lapar. Sudah. Dan di sini tidak, orang muslim itu tidak boleh ada kebohongan dalam hidupnya ya. Ada sebuah hadis, ada bahasan para ulama, kalau ada orang lapar ditanya misal, kamu lapar? Enggak, dia bilang bohong, itu enggak boleh. Antum bilang iya lapar, enggak apa-apa. Bukan aib. Gitu kan? Tapi kita tidak minta apa-apa. Mau saya hidangkan makan? Ya sudah silahkan. Enggak apa-apa. Orang muslim zahirnya yang kelihatan sama dalamnya sama. Enggak ada samar-samar bagi seorang muslim. Halal jelas, haram jelas. Suka atau enggak suka, clear. Ini samar-samar, enggak jelas semua hidupnya. Biar pakai baju pun enggak jelas. Warnanya enggak jelas, hidupnya enggak jelas, ngomongnya enggak jelas. Nih, orang beriman enggak ada, karena dia tahu mana halal, mana haram. Halal dia boleh nikmati, haram dia tinggalkan.
Jelas nggak ini? Jelas. Ya Allah, saksikan. Saya udah sampai ini. Baik, sampai sini bahasan kita insya Allah ya. Allahu a'lam. Ini harusnya diperhatikan dan difahami. Begitu saja kita lanjutkan insya Allah pada makan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.